Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang keempat nih teman-teman, dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama putih dipegang oleh Mamed Drayorov Shakir dan hitam dipegang oleh Buk Benyamin di Krakow Europeer 2023. Dimulai dari C4, C5, kuda F3, kuda C6 dan kuda C3, kuda F6, G3, D5, D4, E6. Pembukaan Inggris varian simetrikal dimulai. Gajah G2 dibalas dengan pion kali pion. Kuda Q5. Tentu di sini mengancam pion yang C4. Pion kali pion di sini dibalas dengan gajah cek dan dipukul oleh pion. Kuda kali pion sekaligus mengancam menteri. Menteri di sini langsung ke D7 dan dibalas dengan kuda kali pion. Hanya terjadi pertukaran, tapi di sisi lain posisi dari pertahanan putih sudah terbongkar teman-teman. Gajah C5 di sini dibalas dengan kuda F3. Mengajak pertukaran menteri diterima. Dipukul oleh kuda hitam rokade. Gajah K3, gajah K7 dan kuda K5. Kuda D5. Gajah D2 dan dibalas dengan gajah K6. Kuda C3 diterima di sini. Dipukul oleh gajah benteng AK8. Dan putih rokade panjang. Tentu di sini menantang serangan dari hitam dari posisi rokade panjang itu. 6 dibalas, kuda G4, benteng ke-8. Dilanjutkan dengan kuda E3, gajah C5, gajah K5, benteng D4, dan diterima tawaran itu akhirnya. Dipukul oleh gajah, benteng D1. Dibalas dengan gajah C5, kuda C2, dan C3. Gajah di sini langsung memukul pion. Gajah kali pion dan benteng ke D2. Gajah C4, B3, gajah D5 dan raja ke B2. Raja F7 dan gajah D4. A5, kuda E3 langsung dipukul sekaligus cek. Dipukul oleh benteng, benteng C5, kuda D1. E5, benteng H4 dan H6. Kuda C3, gajah C6 dan raja ke C2. Jarang yang bisa menang cepat di era turnamen terbaru dari Grandmaster teman-teman. Semuanya sudah tahu pembukaan dan rahasia dari trik pembukaan itu sendiri. Makanya semua permainan rata-rata menuju ke permainan akhir dari turnamen-turnamen dunia yang sekarang. Artinya lebih dari 30 bahkan sampai 80-90 langkah teman-teman. Dibalas dengan gajah ke D7. Raja D3, gajah cek F5 dan raja D2, G5. Di saat posisi G5 ini teman-teman, jika benteng ini tertarik dengan pion, maka dipastikan bahwa benteng ini harus mati karena tidak bisa jalan keluar atau minimal hanya ditukar dengan pion. Kembali ke posisi di saat G5 langkah partai, benteng ke C4. Mengajak pertukaran di sini diterima. Dipukul oleh pion raja E6. Dibalas dengan kuda D5, gajah E4 dan kuda E3. F5, C5. Di sini keunggulan hitam adalah pion yang di sayap menteri, sementara putih pion yang di sayap raja. Gajah ke D5 agar dipukul oleh kuda, A3 dibalas. Di sini F4 dan kuda D1, raja D7 dan pion kali pion. Pion kali pion C3.
Dibalas dengan E6 raja, D4, G4, dan kuda C3. Gajah C6, kuda ke E2, raja F5, kuda C1, H5. Pelan tapi pasti langkah desakan pion yang di sayap menteri nih teman-teman. Kuda ke B3 untuk mengambil pion ini, dan H4. Artinya memang diberikan pion tersebut teman-teman. Dibalas dengan kuda ke D2. Dia berpikir bahwa promosi tidak terkejar ketika dia sibuk memukul pion sekaligus gajah nantinya. Gajah G2 dilanjutkan dengan kuda C4 dan G3. Ini sedikit trik bahwa inilah ketika menemui pion 2-3 teman-teman di permainan akhir. Ini trik yang sangat menarik untuk memenangkan pertandingan, adalah pion yang di tengah yang didorong. Dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, dan di sini kuda cek sekaligus mengambil gajah atau mengancam gajah terang putih hitam teman-teman. Raja G5 membiarkan langkah itu, dan di sini pion kali pion. Mungkin perhitungan dari putih bahwa dia akan memukul pion. Ternyata dia kaget setelah pion didorong H3 teman-teman. C6, maka di sini langkah gajah yang memukul. Boleh menyerah sudah sebenarnya putih, tapi masih dilanjutkan dengan kuda F1, raja G4, C5, dan gajah G2. Dicek ke E3, F3. Artinya dia tidak memukul pion untuk kelangsungan bisa promosi. Dan di posisi ini dari Shakhyar Mamedrarov langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Duda Christoph dan hitam dipegang oleh Bu Penyamin di Krakow Europair 2023. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, dan B6. A3, gajah ke B7, gajah F4, dan C5. Queen Indian Defense dimulai. E3 dibalas, dan pion kali pion. Kuda kali pion, A6, kuda C3, D6, dan gajah G3. Gajah ke E7, menteri C2, hitam langsung rokade. Kuda ke D7. Setelah didorong pion ini, gajah ke E2. Kuda C5 dan F3. Kuda H5. Langsung di sini gajah ke F2 kembali teman-teman. Dia tidak mau pertukaran yang akan membuka pertahanan dari putih. Kuda F4. Lagi-lagi dia tetap masuk untuk menekan pertahanan daripada putih. Rokade dan gajah ke F6. Benteng ke D1. Dibalas dengan gajah E5. Gajah F1 dan menteri G5. G3, F5, dan B4. Pion kali pion dan pion kali pion. Pion B yang mukul, dan sekarang kuda yang terancam memukul pion E4. Tentu di sini ancamannya adalah menteri, teman-teman. Dipukul oleh gajah dan dipukul oleh menteri. Dipukul oleh gajah, dipukul oleh gajah, dan dipukul oleh pion. Hanya terjadi pertukaran di sini, teman. Raja H1 dan dibalas kuda H5. Menteri di sini langsung cek karena diberikan celah. Raja H8 dan benteng di sini langsung pukul pion. Serangan atau desakan dari hitam
dipukul mundur oleh perwira putih, teman-teman. Benteng A ke-8 dengan mengancam menteri. G4 mengajak pertukaran di sini, dibalas dengan dipukul oleh hitam. Dipukul oleh pion ternyata, bukan oleh benteng, karena tetap menjaga pion yang di D6. Kuda F6 dan di sini gajah G2. Dibalas dengan H6. H3, benteng E3 dan benteng kali pion. Kuda G4 di sini. Dibalas dengan benteng kali pion lagi. Pelan tapi pasti pion pinggir ini susah untuk dibendung promosi, teman-teman. Dipukul cek oleh hitam, Raja H2 dan benteng F2. Sekaligus langsung ngepin gajah terang dari putih. Benteng D6, benteng C2. Benteng A ke D1. Dua pion ini betul-betul dibiarkan diambil, teman-teman, oleh hitam. Tapi fokus dia tetap serangan ke arah raja. Benteng E2. Kalau di sini putih melindungi gajah, tentu akan terjadi pertukaran besar-besaran. Putih di sini berspekulasi yang sangat tajam dengan memukul kuda, dipukul cek dan raja K4. Tentu di sini sangat tajam atau sangat terancam posisi dari putih, teman-teman. Jika di sini benteng ke C3 untuk pertama didorong pion, setelah pion didorong baru diambil pion yang di H3, maka jawaban dari putih yang terbaik adalah benteng ke D3, karena langkah itu susah untuk dibendung, teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja ini ke H4. Langkah partai hitam menjawab dengan memukul pion. Benteng di sini ke D3 untuk menjaga kemungkinan ancaman di petak ini. H7. Benteng ke D4, C5. Dibalas dengan A4 dan benteng K2. B4, benteng K5. Di posisi ini, teman-teman, sebenarnya bisa saja dari putih mempertahankan pion benteng ke D4. Kalaupun di sini benteng ke A3, bisa jadi hanya terjadi peraduan karena akan putih menaikkan benteng ke D7. Ancaman checkmate dengan dorongnya pion hitam, dia harus mencegah itu. Maka pertukaran tidak bisa dihindari atau pion yang di A4 tetap akan jatuh. Kembali ke posisi di saat benteng A5 di sini dengan mengancam satu pion dengan dua benteng ini. Langkah dari putih memilih untuk B8. Dipukul pion benteng ke D8. Benteng ke A3 mengabaikan langkah itu, dicek. G6, B7. Sekilas langkah ini tidak berpengaruh, teman-teman. Rupanya ada teknik tingkat tinggi di sini secara tempo. Benteng ke A7 di sini mengajak pertukaran. Dicek ke B6. F7. Maka di sini naik ke H7. Kok bisa naik ke H7? Di sini, teman-teman, sekilas langkah yang dimaksud tadi teknik tingkat tinggi. Kalau raja di sini langsung mendekati benteng, apa yang terjadi? Apakah dia akan menghindar? Ini kan sekilas langkah sedikit konyol. Tapi ternyata, teman-teman, ini sudah dihitung oleh putih. Jika itu dilangkahkan, maka tetap akan dipukulkan ke pion. Setelah pion kali pion
maka akan di sini terjadi kemungkinan remis tinggi. Luar biasa hitungan daripada Duda Christoph itu. Artinya dua benteng yang dipertaruhkan dengan dua pion ini, selisihnya satu benteng. Kembali ke posisi di saat benteng H7. Langkah itu dianggap remeh oleh hitam. Artinya hitam dengan ambisi tetap menang, bukan remis. Dia benteng ke 7. Maka kesempatan satu pion ini langsung diambillah oleh Duda Christoph dengan dipukul pion yang di H. G8 sudah terlambat dan di sini cek. F7 lagi, B6. Satu pion sudah hilang, teman. Benteng G3 dengan ancaman cek tentunya. G5. Dipukul di sini, dipukul. Apa tidak langsung dipukul oleh putih dengan cek terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke 6, baru dipukul. Setelah dipukul, sekilas ini berujung remis juga, teman-teman. Tapi ternyata tidak. Betul-betul teknik Grandmaster ini di permainan akhir cukup matang dan sangat tinggi kalkulasinya, teman-teman. G6 dan cek. Tentu pion ini harus lepas. Setelah pion dipukul, H4. G5, benteng D4 dan G6. Benteng D6, raja di sini H7. Benteng D1. G7, benteng H1 dan raja G8. Benteng di sini F1 dibalas dengan benteng cek terlebih dahulu. G7 dan benteng ke-6. G1 dibalas dengan raja H8. Perhatikan, teman-teman. Satu langkah dari ini dari hitam menyerah karena tidak ada kemungkinan remis. Setelah hitam menjawab raja ke F7. Sekilas ini langkah sepertinya tetap remis, teman-teman. Tapi ternyata jawaban dari Duda Christoph benteng ke H7. Hitam langsung menyerah. Karena di sini ketika pion ini dipukul, tentu dia harus kehilangan benteng. Atau benteng ini hanya ditarik maju atau mundur, di sini akan terjadi double check. Makanya langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai putih. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, putih dipegang oleh Alexander Dosenko dan hitam dipegang oleh Michael Adam di Berlin Euro and Africa 2023. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6 dan kuda F3. Dibalas dengan D5, G3, pion kali pion dan gajah G2. Tatalan opening dimulai, kuda C6 dibalas dengan menteri ke-4. Gajah ke B4 cek, gajah D2, kuda D5 dan dibalas dengan gajah kali gajah, kuda kali gajah, rokade dari putih. Benteng B8 dibalas dengan kuda C3, A6, kuda E5, rokade. Di sini, teman-teman, kuda kali kuda dan kuda kali kuda, gajah kali kuda dipukul oleh pion, menteri di sini memukul pion. Tentu di sini tidak ada yang untung sebenarnya, teman-teman. Kalau dilanjutkan dengan langkah hitam memukul pion. Tapi langkah partai dari hitam memilih menteri ke D6, B3, E5 dan benteng ke D1. Gajah ke 6, menteri C5. Mengajak pertukaran di sini, akhirnya diterima. Dipukul oleh pion F6. Dibalas dengan F3 dan raja ke F7.
Raja F2, G5, Raja E3, H5, dan H4 langsung. Pion kali pion, benteng B4. Kuda ke 4, gajah D5, dan kuda ke G3. Benteng ke H8 dan benteng ke H1. A5, benteng ke B1, raja ke 6. Tunggu permainan tempo yang cukup tinggi nih teman-teman. Selip sedikit satu tempo akan kalah di permainan akhir. Raja D3, Raja F7, dan dibalas Raja D2. Benteng B5, benteng C1, dan Raja G6. Benteng setelah dia bergeser, langsung Raja naik ke E3. F5, F2, dan F4. Kuda ke F1. Desakan pion yang membuat dipukul mundur perwira dari putih teman-teman. Benteng H ke B8, kuda D2, Raja F6, dan benteng ke C3. 4 dibalas dengan benteng G1. Dia ingin masuk melalui sayap raja ini. Pion langsung didorong mengajak pertukaran. Diterima. Ternyata tidak dipukul langsung oleh hitam, melainkan dia benteng ke A5. Benteng G5 di sini. Benteng ke A2. Dengan mengancam kuda D3. Dibalas dengan B5. Akhirnya dia memilih untuk memukul pion persiapan untuk promosi di lajur H. Benteng kali pion H7. Dibalas dengan C2 di sini dengan ancaman kuda E1, cek F2 lagi, G6, dibalas dengan benteng kali pion, benteng D1, E4. Setelah terancam gajah ini teman-teman, dari hitam, langkah partai adalah memukul pion. Kalaupun di sini tidak memukul pion, misal yang dilakukan oleh hitam, memukul sekaligus cek. Dipukul oleh benteng, dicek, dan setelah E1 dengan ancaman gajah, maka cukup D3. Setelah dipukul gajah, tentu di sini dipukul sementara dua pion siap untuk dipukul lagi oleh hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat E4, langkah partai dari hitam. Dia tidak menghindar gajah, melainkan dipukulkan ke pion. Sementara kuda tidak bisa bergerak karena terpin oleh benteng. Dicek terlebih dahulu teman-teman. H5 dan sekarang baru dipukul. Setelah dipukul, diambil kuda yang di D2 sekaligus cek. Dipukul oleh benteng, dan di sini benteng sekaligus cek. Raja ke F3 dibalas dengan D3 cek, F2 benteng ke E3. Tentu ingin mengambil pion yang di E4 ini. Benteng kali pion, benteng kali pion. Sementara pion yang di H4 tidak bisa dibela. Benteng ke C4 mencoba mengajak pertukaran. Ditolak dengan E3 jawaban dari hitam. B4 dibalas dengan G4. Hitam malah mengabaikan pion yang di H4 ini, membiarkan untuk desakan maju perwiranya. H5, H3. Dibalas dengan B5 di sini. Benteng kali pion B6. Dan dibalas dengan cek terlebih dahulu. Raja ke E1, benteng B2. Sebenarnya sudah kelihatan nih teman-teman. Tidak mungkin bisa remis. Kalah jelas, tapi remis tidak mungkin. Namun masih dilangkahkan oleh putih dengan benteng ke C5.
masih mencoba berusaha untuk remis. E4, E5, dan E3. Dibalas dengan benteng ke-6, Raja F3, D1 karena ancaman checkmate, F2, C1, dan di sini benteng ke B5. Tentu di sini benteng tidak bisa melepaskan pion yang di B6, sementara pion promosi siap melaju ke depan. Raja di sini kembali ke D1, F3, dan C2. E2, Raja D2. Lagi-lagi dia masih berharap untuk bisa remis, teman. Tapi setelah saking jengkelnya mungkin hitam, akhirnya dia memukul pion yang di B6, teman. Putih langsung merebahkan raja. Karena kalau benteng ini dipukul, langsung promosi menteri, bukan? Kalau dia tidak dipukul, tidak ada harapan lagi. Makanya dia langsung menyerah. Permainan tempo yang sangat tinggi dari kedua Grandmaster ini. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia, khususnya teman-teman yang menonton problem ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.